Menjelajahi setapak di Kadu Ketuk, desa keluar dari kawasan Baduy, terlihat sejumlah perkampungan-perkampungan Baduy berupa rumah sederhana. Berjarak sekitar 120 km dari ibu kota Jakarta, di antara hutan lebat di lereng Gunung Kendeng, hidup sekelompok masyarakat dengan tenang dan damai. Mereka adalah Urang Kanekes atau warga desa Kanekes yang lebih dikenal sebagai suku Baduy. Sebuah komunitas eksotis yang masih memegang dengan teguh tradisinya hingga kini. Tempat pemberhentian terakhir menuju kawasan Baduy adalah Ciboleger yang berjarak 38 km dari Rangkas Bitung. Bagi orang Baduy maupun wisatawan seperti saya, Ciboleger merupakan gerbang untuk masuk ke dua dunia yang berbeda. Nah, ini adalah peta daerah Baduy dan nanti kita memang nggak bisa masuk sampai ke daerah Baduy dalam. Jadi kita cuma akan ada di sekitar sini nih, di daerah Kadu Ketuk. Ya, memang ada dua istilah populer yang melekat pada masyarakat Baduy, yakni Baduy dalam dan Baduy luar. Apa bedanya ya? Baduy dalam adalah sebutan bagi masyarakat yang tinggal dalam kawasan tangtu atau tanah larangan dan masih sangat patuh pada aturan adat istiadat. Sedangkan Baduy luar ditujukan pada orang Baduy yang tinggal di daerah Panamping. Di tempat ini penerapan adat lebih longgar dibandingkan orang-orang Baduy dalam. Menjelajahi setapak di Kadu Ketuk, desa keluar dari kawasan Baduy, terlihat sejumlah perkampungan-perkampungan Baduy berupa rumah sederhana terbuat dari kayu dan beratap rumbia. Suku Baduy memang masih memegang teguh pola hidup tradisional turunan para leluhur mereka yang biasa disebut Sunda Wiwitan. Karena keunikannya inilah, Pemda setempat menjadikan kawasan ini sebagai desa budaya. Selama berjalan-jalan, wanita yang sedang menenun di beranda rumah adalah pemandangan yang akan sering dijumpai. Bagi kaum wanita Baduy, menenun memang menjadi kegiatan rutin mereka. Nah, salah satu yang berbaik hati mengajarkan ilmu menenun kepada saya adalah Neng. Menurutnya membuat satu tenunan bisa mencapai 1 minggu. Bagaimana tidak? Semuanya menggunakan alat-alat tradisional seperti ini. Saya akan belajar untuk membuat tenunan khas Baduy, tapi tentu saja masih dibantu sama pelatihnya sang Teteh. Teteh ini habis ini diapain Teh? Diketek. Diketek ya. Wanita Baduy menenun untuk memenuhi kebutuhan sandang bagi keluarganya. Namun, jika ada wisatawan yang ingin memiliki, mereka akan dengan senang hati menawarkan hasil tenunannya itu. Nah, kain yang saya pakai ini adalah kain khas suku Baduy. Cuma kok saya juga tertarik sama yang ini ya. Bagus yang mana dong? Puas menimbu ilmu menenun sekaligus memborong oleh-oleh, saya pun melanjutkan perjalanan. Sementara wanitanya menenun, kaum pria Baduy sibuk berladang dan bertani di kala siang. Hasilnya lalu dijemur dan disimpan dalam lumbung padi warga Baduy yang unik dan eksotik. Unik karena hasil padi yang disimpan di lumbung ini bisa bertahan hingga 100 hari. Oh ya, ada aturan unik yang ditetapkan di sini. Kaum Baduy tidak dibenarkan untuk memiliki perangkat elektronik. Ditambah lagi, orang Baduy tidak boleh menggunakan sabun saat mandi. Kamar mandinya cukup sederhana. Nah, ini adalah kamar mandi khas suku Baduy. Mereka menggunakan bak kayu seperti ini karena mereka tidak boleh menggunakan bahan-bahan bangunan. Dalam perjalanan pulang, saya melihat sekelompok anak kecil yang sedang bermain. Ya, saat berpapasan dengan warga luar, orang Baduy cenderung diam dan malu-malu. Namun sebenarnya mereka cukup ramah. Cukup meluangkan waktu sebentar berbincang dengan mereka untuk mendapatkan senyum ramah atau bahkan diajak ikut serta bermain dengan anak Baduy. Nah, permainan ini namanya adalah agot. Mirip dengan bekel, cuma tidak pakai bola melainkan pakai batu semua seperti ini. Perjalanan si kali ini begitu melekat di hati. Apa yang dijalani masyarakat Baduy, hidup sederhana dan trisolir bukan karena terpaksa,
ataupun tidak memiliki harta, melainkan pilihan hidup sekaligus bentuk penghormatan kepada leluhur dan alam semesta.